Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Selo, yang saya hormati Bapak Kades Dusun Senet, dan yang saya hormati dosen pembimbing lapangan Bu Indira Swastika Bakti SHMH, dan teman-teman kelompok 152 KKN tematik Universitas di Kabupaten Boyolali yang saya banggakan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sosialisasi mengenai pentingnya perlindungan hak kekayaan intelektual dan manfaat hak kekayaan intelektual dalam bidang usaha. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Muhammad Rashid Asidik dari program studi hukum Universitas angkatan 2018. Yang pertama mengenai hak kekayaan intelektual. Pengertiannya sendiri, HKI menurut Marzuki adalah suatu hak yang timbul dari karya intelektual seseorang yang mendatangkan keuntungan material. Keuntungan material ini yang dapat memberikan kesejahteraan hidup bagi pemilik. Kemudian HKI menurut Jumahana dan Zubaidillah merupakan hak yang berasal dari hasil kegiatan kreatif kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk, yang bermanfaat dalam menunjang kehidupan manusia karena memiliki nilai ekonomis. Untuk nyata dari kemampuan tersebut misalnya dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Jadi gampangnya itu HKI adalah suatu penemuan yang dilakukan oleh seseorang. Dan itu penemuannya tergolong baru dan bermanfaat bagi manusia, baik di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, sastra, dan lain-lain. Kemudian, mengapa hakim menjadi sangat perlu? Suatu brand atau merek dalam dunia usaha adalah suatu hal yang penting untuk memperkenalkan produk atau jasa yang kita miliki, agar diketahui oleh masyarakat umum. Merek juga disebut sebagai simbol dari sebuah bisnis atau usaha. Biasanya, calon konsumen cenderung lebih tertarik dengan merek dari sebuah produk terlebih dahulu, sebelum membeli barang atau jasa tersebut. Brand atau merek mempunyai benefit tersendiri untuk keberlangsungan sebuah usaha, baik barang ataupun jasa. Nah, ini salah satu produk dari Haki, yaitu merek. Fungsi dari Haki adalah yang pertama sebagai perlindungan hukum terhadap pencipta dan karya ciptanya, yang kedua sebagai bentuk antisipasi pelanggaran Haki, yang ketiga meningkatkan kompetisi dan memperluas pangsa pasar, yang keempat memiliki hak monopoli. Selanjutnya, mengapa kita wajib mendaftarkan karya atau usaha kepada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual atau HKI? Yang pertama, mendapatkan perlindungan apabila produk atau jasa yang kita miliki telah terdaftar pada Dirjen Hak Kekayaan Intelektual. Yang kedua, mencegah pemalsuan produk atau jasa. Yang ketiga, sebagai ciri khas suatu produk atau jasa. Yang keempat, sebagai pembeda antara produk yang satu dengan yang lainnya. Kemudian ada beberapa macam haki. Yang pertama itu ada hak cipta atau copyright. Yang kedua ada hak kekayaan industri atau industrial property rights yang meliputi paten, desain industri, merek atau trademark, penanggulangan praktik persaingan curang atau repression of unfair competition. Yang keempat, desain tata letak sirkuit padu atau layout design of integrated circuit. Yang terakhir yaitu rahasia dagang atau trade secret. Apa itu hak cipta? Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengatur, mengumumkan, atau memperbanyak penggunaan hasil penemuan gagasan, hasil ciptaan atau informasi tertentu, atau memberi izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan menurut peraturan undang-undang yang berlaku. Pada dasarnya, hak cipta merupakan hak untuk menyalin suatu ciptaan. Hak cipta dapat juga memungkinkan pemegang hak tersebut untuk membatasi pengadaan tidak sah atas suatu ciptaan. Pada umumnya pula, hak cipta memiliki masa berlaku tertentu yang terbatas. Hak cipta ini merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta. Nah, hak cipta sendiri ada di beberapa bidang, ada di bidang ekonomi, seperti
karya arsitektur, kemudian buku yang terkait dengan ekonomi gitu, dan itu masa berlakunya itu seumur hidup plus 70 tahun. Jadi maksudnya ketika ketika suatu produk itu ditemukan, katakanlah buku-buku itu ditulis, diterbitkan, nah itu yang menjadi hak cipta dia itu selama seumur hidupnya. Katakanlah dia berumur sampai 60 tahun. Berarti sampai ia meninggal, hak cipta itu masih melekat pada dirinya. Dan setelah dia meninggal selama 70 tahun. Misalkan pada umur 20 tahun dia menemukan hak cipta yaitu berupa buku, kemudian dia meninggal itu di umur 60 tahun, berarti itu jangka waktunya itu 40 tahun, kemudian plus 70 tahun setelah ia meninggal. Berarti 110 tahun. Dan setelah si pencipta ini meninggal gitu, royalti yang diberikan itu bisa saja ke keluarganya nanti jatuhnya gitu. Kemudian ada penemuan yang merupakan dari berbadan hukum itu seperti videografi, kemudian lain-lain gitu yang termuat oleh badan hukum itu jangka waktunya hanya 50 tahun. Kemudian selanjutnya ada paten. Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada penemu atas hasil penemuannya itu di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Secara umum, ada 3 kategori besar mengenai subjek yang dapat dipatenkan. Yang pertama proses, mesin, dan barang yang diproduksi dan digunakan. Proses mencakup algoritma, metode bisnis, bagian besar peralatan atau software, teknik medis, teknik olahraga dan semacamnya, mesin mencakup alat dan aparatus. Gitu. Untuk paten sendiri, itu jangka waktunya selama 20 tahun setelah didaftarkan di Dirjen HKI. Berbeda dengan hak cipta yang hanya berlaku lebih lama gitu. Kemudian ada desain industri. Desain industri adalah seni terapan di mana estetika dan usability atau kemudahan dalam menggunakan suatu barang itu menjadi disempurnakan. Sebuah karya desain dianggap sebagai kekayaan intelektual karena merupakan hasil buah pikir dan kreativitas dari pendesainnya, sehingga dilindungi hak ciptanya oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Kriteria desain industri adalah baru dan tidak melanggar agama, peraturan perundangan, susila, dan ketertiban umum. Jangka waktu perlindungan untuk desain industri adalah 10 tahun, terhitung sejak tanggal penerimaan permohonan desain industri ke kantor Ditjen HKI. Jadi desain industri ini merupakan seni terapan yang lebih mengutamakan estetika dan usability. Fokusnya di situ. Dan ini merupakan penemuan yang baru dan kreatif gitu loh. Serta penemuan desain industri ini tidak boleh melanggar agama, peraturan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum. Untuk selanjutnya yaitu merek. Merek adalah tanda yang dikenakan oleh pengusaha atau pabrik, produsen, dan sebagainya. Pada barang yang dihasilkan sebagai tanda pengenal, hal ini senada dengan yang dikatakan Aker bahwa merek adalah nama dan atau simbol yang sifatnya membedakan berupa logo atau simbol, cap atau kemasan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari seorang penjual atau kelompok penjual. Dengan demikian, merek lebih dari sekedar logo, nama simbol merek dagang atau sebutan yang melekat pada sebuah produk. Nah, untuk jangka waktu merek sendiri itu hanya 10 tahun dan bisa diperpanjang selama 10 tahun itu juga. Jadi, setelah masa jangka waktunya itu berakhir, nanti bisa diperpanjang lagi, bisa diperpanjang lagi. Karena merek ini merupakan hal yang sangat penting bagi dunia usaha gitu. Yang pertama yang dikenal oleh masyarakat yaitu mereknya. Apabila produk tersebut bagus, kemudian ada mereknya, kemudian kemasannya bagus, dan mencerminkan ciri khas dari produk-produknya, maka dengan adanya merek ini bisa membantu menunjang nama dari perusahaan tersebut. Kadang masyarakat Indonesia pun lebih mengutamakan merek gitu loh.
daripada kualitas suatu barang. Karena mereka beranggapan bahwa setelah merek itu sudah terkenal, merek itu sudah populer, dan merek itu sudah beredar luas di masyarakat, maka masyarakat Indonesia itu lebih mementingkan merek gitu loh. Walaupun yang bermerek itu biasanya harganya lebih mahal gitu loh. Lanjut, selanjutnya ada penanggulangan praktik persaingan curang. Penanggulangan praktik persaingan curang dalam hal ini ialah mencegah adanya suatu monopoli oleh pihak tertentu yang dimana dalam hal ini sangatlah merugikan. Persaingan curang juga bisa membuat hubungan antar pihak menjadi tidaklah sehat. Terkadang dalam menjalankan suatu usaha atau bisnis gitu, kita juga menemukan orang-orang yang berlaku curang gitu loh. Apalagi kalau kita masih tergolong bisnis yang kecil, kemudian sudah ada perusahaan yang besar yang berada di situ, mungkin mereka akan memonopoli bisnisnya gitu loh. Jadi yang perusahaan kecil atau yang baru-baru hadir di situ bisa langsung terkalahkan dengan adanya kekuasaan itu. Jadi menimbulkan persaingan tidak sehat yang mengakibatkan hubungan juga tidak harmonis gitu. Selanjutnya ada desain tata letak sirkuit terpadu atau layout design of integrated circuit. Berdasarkan ketentuan dalam pasal 1 ayat 1 dan undang-undang dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu, tentang ini dapat dipahami dua hal, yaitu sirkuit terpadu dan desain tata letak. Yang pertama, sirkuit terpadu didefinisikan sebagai suatu produk dalam. Jadi bentuk atau setengah jadi yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Sirkuit terpadu yang dimaksud di sini adalah yang dalam bentuk jadi dan setengah jadi dengan pertimbangan yang setengah jadi sudah dapat berfungsi secara elektronis juga. Seperti motherboard komputer merupakan contoh dari sirkuit terpadu. Kemudian yang kedua yang dimaksud dengan desain tata letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan 3 dimensi dari berbagai elemen. Sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu sirkuit terpadu, dan peletakan 3 dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan sirkuit terpadu. Desain tata letak yang dimaksud adalah pola atau seni peletakan berbagai elemen di atas suatu bahan sehingga menjadi suatu sirkuit terpadu. Nah, untuk jangka waktunya, desain tata letak sirkuit terpadu ini berlaku selama 10 tahun sejak didaftarkan di Ditjen HKI. Kemudian ada rahasia dagang. Rahasia dagang adalah informasi yang tidak diketahui oleh umum di bidang teknologi dan atau bisnis, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemilik rahasia dagang. Lingkup perlindungan rahasia dagang meliputi metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, atau informasi lain di bidang teknologi dan atau bisnis yang memiliki nilai ekonomi dan tidak diketahui oleh masyarakat umum. Pelanggaran rahasia dagang terjadi apabila seseorang dengan sengaja mengungkapkan rahasia dagang, mengingkari kesepakatan, atau mengingkari kewajiban tertulis atau tidak tertulis untuk menjaga rahasia dagang yang bersangkutan. Seseorang memperoleh atau menguasai rahasia dagang dengan cara yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jadi rahasia dagang ini bisa dikaitkan sebagai mungkin sebagai resep atau ya sebagai resep lah gitu. Dan rahasia dagang ini tidak memiliki batas waktu, jadi berlaku untuk selama-lamanya. Contoh rahasia dagang itu seperti franchise, katakanlah seperti KFC, Olive, kemudian ada Pizza Hut dan lain-lain. Itu kan memiliki rahasia dagang tersendiri gitu loh. Suatu ketika kalau kita ingin membuka cabang di situ, jadi kita harus izin terlebih dahulu, kemudian membayar dengan sejumlah yang sudah ditentukan oleh mereka untuk menjalankan bisnis franchise tersebut. Jadi ketika dalam produksinya itu sudah disokong oleh mereka semua, baik dari resep, karena ada beberapa resep kan yang merupakan bahan atau bahan bumbunya itu
menjadi rahasia dari perusahaan itu sendiri, tidak boleh disebarkan secara luas gitu loh. Itu contohnya seperti franchise itu tadi. Selain itu ada metode produksi, metode pengolahan, metode penjualan, itu merupakan dari rahasia dagang juga. Seperti ide bisnis, metode produksi seperti apa gitu loh. Biasanya kan metode produksi memiliki beberapa step gitu loh. Jadi beberapa tahapan tersebut itu sangat berarti gitu dan sangat penting. Apabila nanti itu tidak terpenuhi dalam artian produk tahapan itu tidak terpenuhi, maka hasilnya kan juga tidak sesuai gitu loh. Jadi fungsi dari rahasia dagang itu sangat sangat berarti gitu loh, dan tidak boleh sembarangan orang bisa menggunakan atau menciplaknya gitu loh tanpa seizin si pemilik rahasia dagang. Nah, untuk menggunakan rahasia dagang dari orang lain pun juga harus memberikan royalti dahulu. Kemudian simbol-simbol dalam HKI. Ada beberapa simbol dalam HKI yang pertama adalah TM atau trademark. Simbol pertama adalah TM yang menjadi tanda untuk merek dagang. Jika Anda melihat simbol ini, maka artinya produk atau merek tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki ataupun proses pengajuan kepemilikan. Nah, TM ini artinya produk tersebut sedang dalam proses perpanjangan masa haki ataupun proses pengajuan kepemilikan. Contohnya TM ini adalah produk dari Lenovo gitu. Kalau di aplikasi Lenovo Ventec itu, Lenovo Ventec kan mungkin masih baru gitu loh. Jadi ada tulisannya Lenovo Ventec dan di bawahnya itu ada tulisan simbol TM yang berarti kalau enggak sedang dalam perpanjangan masa haki, ya sedang proses pengajuan kepemilikan. Gitu. Kemudian ada SM atau Service Mark. Simbol ini merupakan simbol dari kepemilikan haki yang digunakan untuk menandai suara-suara tertentu. Contohnya adalah beberapa suara unik yang terdapat dalam suatu film. Suara unik ini tidak bisa digunakan di film lain tanpa seizin pemiliknya. Kemudian ada copyright. Simbol terakhir ini menunjukkan kepemilikan hak cipta atau biasa disebut copyright. Jadi siapapun yang ingin melakukan pempublikasian terhadap karya ini harus mencantumkan nama pemilik hak cipta. Kemudian ada logo simbol R atau registered mark, yaitu jika suatu produk atau merek memiliki tanda ini, maka artinya mereka sudah terdaftar hakinya. Itu banyak. Biasanya bisa ditemui di minuman-minuman itu loh. Ada Dr. Sosro, kemudian itu ada logo simbol R itu biasanya. Selanjutnya kita lanjut ke ide usaha. Nah, ada beberapa hal yang harus dipahami dalam melakukan ide usaha. Yang pertama, alokasikan waktu khusus untuk melakukan brainstorming ide. Bawa notebook atau buku catatan kemanapun berpergian. Sebuah bisnis yang telah berjalan di luar sana mungkin dapat menginspirasi dan juga tidak akan pernah tahu apa yang mungkin dapat ditemukan ketika sedang melakukan kegiatan sehari-hari. Karena hal-hal kecil sekalipun dapat memicu gagasan besar. Yang dimaksudkan di sini adalah bawa notebook atau catatan, kemudian saat kita main ke suatu perusahaan lain atau sebuah usaha lain milik seseorang, kita bisa tanya-tanya di sana, kemudian bisa membuka wawasan, bisa sharing-sharing, kemudian menanyakan bagaimana perusahaan itu bisa berjalan. Jadi kita bisa belajar dari mereka gitu loh. Kadang gagasan itu kan muncul secara tiba-tiba. Jadi kalau tidak lekas ditulis atau dicatat gitu, kadang kita nanti lupa bahwa gagasan tersebut sebenarnya sudah pernah kita pikirkan dan kita bayangkan sebelumnya gitu. Jadi menurut saya ini sangat penting gitu loh. Sering main ke tempat teman atau saudara atau siapapun yang sudah memiliki usaha, baik usahanya masih kecil atau sudah besar gitu. Sharing-sharing di sana, belajar pengalaman dari mereka gitu. Nantinya kita juga lebih siap ke depannya untuk melakukan usaha. Karena berdasarkan dari pengalaman mereka, kita jadi lebih tahu gitu loh, apa yang harus dilakukan ketika mengalami hal itu. Gitu. Kemudian
Yang kedua, ada pertimbangan hal-hal yang menarik minat terlebih dahulu. Tuliskan semua ide yang dapat pikirkan, sesuatu yang dianggap bagus dalam hal produksi, penjualan maupun pemasaran, dengan membatasi diri karena tidak memiliki keahlian untuk ide bisnis tertentu. Nah, maksudnya di sini jangan membatasi diri Anda terhadap keahlian gitu. Oh, saya nggak pintar berbisnis, saya nggak mau berbisnis, jangan membatasi hal tersebut. Gitu. Karena semua itu bisa karena kita mau belajar. Kemudian ada pertimbangan hal yang menarik terlebih dahulu. Nah, kita bisa membayangkan dulu yang menarik untuk kita itu apa gitu loh. Seperti hobi kita apa, itu bisa disalurkan. Katakanlah hobi kita seringnya mancing, kemudian sering bertanam, kita bisa menjual itu sesuai dengan hobi kita gitu loh. Kalau hobinya mancing ya udah jual peralatan pancing, umpan dan lain-lain. Kemudian kalau hobinya bertani, bercocok tanam, bisa jual bibit, kemudian bisa jualan eh, pupuk, kemudian dan lain-lain gitu loh. Jadi pertimbangkan apa yang menjadi minat kita terlebih dahulu, lalu dikemas menjadi sebuah ide usaha yang nantinya akan kita lakukan gitu. Karena kalau kita sudah senang dengan hal tersebut, maka kita juga akan menjalankannya itu juga enak gitu loh. Karena kita sudah senang gitu. Berbeda kalau kita udah, wah kok usahanya kayak gini, udah nggak senang lebih dahulu, lalu kita menjalankan usaha pasti akan menjadi beban gitu. Kemudian yang ketiga, pikirkan hal yang sedang dibutuhkan oleh masyarakat. Produk atau layanan apa yang belum ada atau tidak bekerja dengan optimal saat ini. Masalah apa yang dihadapi orang-orang dalam hidup sehari dan mungkin dapat Anda atasi. Nah, apa yang dibutuhkan di masyarakat itu sebenarnya merupakan salah satu timbulnya ide usaha gitu loh. Masyarakat butuh apa, masyarakat perlu apa, masyarakat di luar sana itu sebenarnya membutuhkan ini. Nah, kita bisa menjual produk yang mereka inginkan gitu loh. Katakanlah gini, setiap hari masyarakat itu kan ya mencuci baik piring, pakaian dan lain-lain. Jadi itu yang dibutuhkan masyarakat gitu loh. Kita bisa menjual sabun, kemudian bisa menjual sikat dan lain-lain. Itu merupakan salah satu ide gitu loh. Kemudian misalkan masyarakat itu butuh sesuatu yang lain. Misalkan untuk membangun rumah, masyarakat butuh pasir, kemudian masyarakat butuh batu, masyarakat butuh semen dan lain-lain. Nah, ya udah, itu merupakan ide usaha, berarti kita juga harus membuka toko material katakanlah gitu. Jadi apa yang dibutuhkan masyarakat, apa yang dicari masyarakat itu merupakan salah satu ide usaha yang baik gitu, yang menarik. Kemudian yang keempat, amati tren. Berpikirlah secara kreatif dan jadilah yang terdepan, karena ide niche dan kemungkinan baru akan terus bermunculan. Tren memberikan peluang untuk ide-ide bisnis luar biasa yang belum disadari oleh banyak orang. Nah, yang dimaksud dengan tren ini apa yang sedang populer di saat itu gitu loh. Misalkan yang sedang populer saat ini adalah pakaian apa jilbab gitu ya. Kan ada beberapa model, itu kan sedang tren gitu loh. Itu kan merupakan salah satu ide bisnis juga karena apa yang sedang tren itu nanti akan dicari juga gitu loh. Oh ini sedang tren, sedang populer, sedang viral. Oh jadi masyarakat nanti akan berlomba-lomba menggunakan itu gitu loh. Namun terkadang untuk menjual barang yang secara tren ini juga beresiko gitu loh. Karena apabila apabila tidak terpenuhi ya akan susah gitu loh. Karena tren ini kan nggak berlanjut gitu loh. Tren ini cuma di saat itu juga. Mungkin ada jangka waktunya, tapi kita tidak tahu jangka waktunya itu berapa lama. Tapi kelemahan tren yaitu tidak bertahan lama sesuai dengan keinginan. Karena ada akan ada tren-tren lain ke depannya itu loh. Kemudian yang kelima, yang terakhir yaitu belajar dari orang lain. Baca buku, artikel, dan materi lainnya dan tentang orang-orang yang Anda pilih
dan kagumi untuk belajar tentang pendekatan mereka dalam membuat dan menjalankan ide bisnis. Kemudian Anda dapat mengikuti metode mereka yang Anda anggap menginspirasi dan bermanfaat. Nah, ini juga penting, belajar dari orang lain. Karena apa yang sudah dialami orang lain itu belum tentu kita alami gitu loh. Kita belajar dari orang lain yang sudah memiliki ide usaha, yang sudah memiliki usaha, kita belajar dari sana. Seperti apa penjualannya, kemudian pemasarannya, kemudian mengambil barangnya dari mana, kita belajar semua, modalnya berapa gitu. Nah ini sangat penting. Kita bisa belajar dari mereka karena pengalaman mereka itu berharga bagi kita. Suatu saat jika kita mengalami hal yang serupa di situ, kita sudah tahu jawabannya karena kan kita sudah belajar dari orang lain gitu loh. Kadang ada artikel atau materi lainnya yang mendukung gitu loh. Artikel itu juga mendukung gitu loh, karena artikel tersebut juga berdasarkan dari pengalaman seseorang atau berdasarkan survei atau berdasarkan penelitian. Menurut saya artikel ini juga bermanfaat untuk menunjang bisnis kita ke depannya. Lanjut, saya memilih 3 bisnis paling mudah. Nah, bisnis. Yang pertama ada dropship, kemudian ada reseller, ada blogger, atau penulis lepas gitu. Nah, pengertiannya, untuk reseller sendiri adalah sebuah kelompok atau perusahaan atau individu perorangan yang membeli barang atau jasa dengan tujuan untuk menjualnya kembali, bukan untuk dikonsumsi atau digunakan sendiri, namun untuk dijual kembali guna untuk memperoleh keuntungan dari hasil penjualan tersebut. Nah, gampangnya gini, reseller itu kita beli dari orang lain, kemudian kita jual lagi, tapi produknya itu udah kita beli dan reseller ini membutuhkan modal gitu. Kita beli dari orang lain, kemudian kita kita bawa, kemudian ditaruh di toko orang lain atau dijual dengan siapa, entah siapapun itu kita jual. Itu merupakan bisnis yang mudah gitu loh. Kan itu tidak perlu memunculkan ide usaha. Katakanlah apa yang dibutuhkan masyarakat. Oh, katakanlah minyak goreng gitu. Ya udah kita cuma beli minyak goreng beberapa dus dengan modal katakanlah 15 juta kita beli. Kemudian kita bawa, kita setorkan ke toko-toko. Nah, itu merupakan reseller gitu loh. Dan bisnis reseller ini juga sangat mudah. Namun reseller ini perlu modal gitu loh. Dan modalnya ya juga cukup besar menurut saya gitu. Kemudian ada blogger atau penulis lepas. Jika dulu kita bercerita di buku harian, sekarang saatnya beralih pakai internet. Hal pertama yang harus dilakukan adalah menentukan konsep blog. Kira-kira tapi apa saja yang bisa dibuat menjadi konten artikel, semakin banyak blog tentu akan semakin menguntungkan. Nah, dulu kalau kita cerita itu tulis di buku harian, buku diary gitu. Sekarang kita bisa bercerita di internet dengan menuliskan cerita apapun, dan ketika cerita itu dibaca, kita juga mendapatkan royalti gitu loh. Misalkan ketika itu sudah terbit di blog atau di website seseorang, kita juga mendapatkan royalti gitu loh. Gampangnya mungkin kalau zaman dahulu itu seperti koran atau surat kabar, kita menulis berita di sana, kemudian kita kirimkan, kita dapat uang sesuai dengan penjualan mereka, produksi koran mereka gitu loh. Nah, itu menurut saya merupakan bisnis yang sangat mudah, namun membutuhkan ketelitian dan tidak membutuhkan modal. Ini mudah, tinggal kita menumbuhkan minat kita untuk menulis, mencari topik yang menarik di masyarakat, yang berguna bagi masyarakat, dan itu sesuatu hal yang malah bisa mengangkat nama kita gitu loh, malah hal yang baik dan tidak membutuhkan modal paling enaknya. Kemudian ada dropship. Dropshipper adalah orang yang
memasarkan produk dari produsen, supplier, atau distributor tanpa membeli stok barang dahulu. Jadi pelaku dropship tidak memiliki stok barang dan hanya memasarkan produk melalui media sosial atau toko online. Nah, mungkin mirip-mirip ya dropship dengan reseller. Nah, kalau dropship ini tidak membutuhkan modal, jadi dia itu sebagai perantara. Katakanlah, saya mempunyai teman namanya Arifin, kemudian saya itu yang mempunyai barang, kemudian Arifin yang mempromosikan sebagai perantara saya gitu loh. Dan kemudian ada pembeli, dan pembeli itu melalui Arifin gitu loh. Jadi pembeli itu membeli melalui Arifin, terus Arifin lempar ke saya. Nah, saya langsung mengirimkannya ke pembeli, nggak usah ke Arifin gitu loh. Karena di sini Arifin cuma sebagai perantara gitu. Dan itu bisnis yang mudah sekali gitu. Kita cuma memasarkan. Dan ini merupakan salah satu bisnis di Desa Selo yang bisa dilakukan oleh anak muda. Itu. Yang pertama karena apa? Yang pertama karena Desa Selo merupakan desa wisata gitu loh. Ada olahan-olahan dari kerajinan masyarakat, kemudian olahan oleh dari masyarakat yang sudah dikenal di seluruh Indonesia gitu loh. Jadi kita cuma tinggal membuat akun aja, akun marketplace seperti Shopee, Tokopedia dan lain-lain, atau di Instagram kita memasarkannya gitu loh. Jadi siapapun itu bisa, walaupun tanpa punya produk kerajinan. Kita kan membuat akun tersebut, kita foto produk-produknya, kemudian saat itu juga misalkan ada penjual yang pembeli, misalkan ada pembeli yang ingin membeli produk tersebut, ya udah kita tinggal ambil aja ke tempat kerajinan itu di mana, tempat oleh-oleh itu di mana, tinggal kita ambil, kemudian kita kirimkan gitu loh. Walaupun kita tidak punya apa-apa gitu loh, cukup menjadi dropship gitu loh. Dan itu menurut saya mudah dan sangat kemudian sudah selesai. Nah, apabila ada pertanyaan nanti bisa hubungi saya di Instagram @rasidik atau di nomor WhatsApp yang sudah tertera. Ada kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.